Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk Maung Bandung. Duel seru di Liga 1, Bojan Hodak ungkap harapannya untuk Persib melawan Persebaya. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Dengan harapan Bojan Hodak, Persib berusaha menunjukkan kekuatan penuh. Apa yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini? Temukan informasinya di sini. Bobotoh makin senang dan tenang. Pernyataan sangat berani dan jujur Nick Kuipers. Keyakinan besar Persib untuk lolos ke 16 besar ACL 2024/2050. Bek asal Belanda ini mengungkapkan optimisme yang menggebu. Apa yang membuatnya yakin Persib bisa melewati tantangan ini? Simak wawancara eksklusifnya hanya di sini. Del Pino siap berjuang lebih keras untuk Persib. Apa yang menginspirasinya? Dalam pernyataannya yang mengejutkan, winger asal asing ini menunjukkan komitmen yang luar biasa. Apa yang mendorong Del Pino untuk terus bekerja keras demi tim? Dalam dunia sepak bola yang penuh tantangan, langkah apa yang akan dia ambil untuk memastikan performa terbaiknya? Simak wawancara lengkapnya untuk menemukan motivasi di balik semangatnya. Moussa Sidibe, mengapa dia jadi pilihan ideal menggantikan Melson 5 di Persib? Dalam situasi krusial ini, Persib Bandung mencari pengganti yang tepat. Apa yang membuat Moussa Sidibe menjadi kandidat terbaik? Temukan analisis mendalam tentang keunggulan dan potensinya. Tonton video sampai selesai. Jelang pertandingan, begini kondisi Gustavo Franca dan Rezaldi Hehanussa. Dengan laga melawan Persebaya di depan mata, apa saja persiapan yang dilakukan oleh kedua pemain ini? Bagaimana mereka menghadapi tekanan menjelang pertandingan? Baca selengkapnya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk Maung Bandung. Duel seru di Liga 1, Bojan Hodak ungkap harapannya untuk Persib melawan Persebaya. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Dengan harapan Bojan Hodak, Persib berusaha menunjukkan kekuatan penuh. Apa yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini? Temukan informasinya di sini. Persib siap menghadapi Persebaya Surabaya pada Jumat, 18 Oktober 2024, dengan kekuatan terbaik. Pelatih Bojan Hodak memastikan bahwa seluruh pemain, termasuk yang sedang dalam proses pemulihan cedera, berada dalam kondisi fit dan siap bertanding. Hodak optimis bahwa anak asuhnya akan tampil maksimal setelah mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Setelah menjalani jadwal padat dengan 6 pertandingan dalam 22 hari, termasuk perjalanan jauh, Persib kini memanfaatkan jeda kompetisi untuk memulihkan kondisi fisik semua pemain. Kami sudah memberikan 3-4 hari libur setelah menghadapi Zhejiang FC di AFC Champions League 2 pada 3 Oktober 2024. Pemain perlu waktu istirahat karena jadwal yang melelahkan ini, ungkap Hodak usai latihan di Esport Jabar Arkamanik. Ia juga berharap David da Silva, Rezaldi Hehanussa, dan Gustavo Franca dapat kembali fit 100% sebelum pertandingan. Kami ingin tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Persebaya, sehingga bisa meraih hasil maksimal di kandang, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang Persib menjelang laga ini? Apakah kalian optimis dengan performa tim? Ayo, berikan komentar kalian. Bobotoh makin senang dan tenang. Pernyataan sangat berani dan jujur Nick Kuipers. Keyakinan besar Persib untuk lolos ke 16 besar ACL 2024/2050. Bek asal Belanda ini mengungkapkan optimisme yang menggebu. Apa yang membuatnya yakin Persib bisa melewati tantangan ini? Simak wawancara eksklusifnya hanya di sini. Meski mengalami 2 kekalahan berturut-turut di AFC Champions League, ACL 2024/2050,
Persib Bandung tetap optimis untuk lolos ke babak 16 besar. Optimisme ini disampaikan oleh bek Nick Kuipers yang menegaskan bahwa kekalahan dari Port FC dan Zhejiang FC bukanlah akhir dari segalanya. Dengan 4 pertandingan tersisa, Nick percaya bahwa masih banyak peluang untuk meraih hasil positif. Kami masih memiliki 4 pertandingan di depan, dan banyak hal yang mungkin terjadi. Jadi kita lihat nanti apa yang akan dilakukan, ujarnya. Walaupun banyak pihak menilai peluang Persib terbilang sulit, Nick yakin tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Kami tetap optimistis dan masih punya peluang. Meski ini sulit, kami harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, tambahnya. Nick juga menyatakan bahwa timnya telah melupakan kekalahan sebelumnya dan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan mendatang. Kami akan melihat ke depan dan berusaha memenangkan pertandingan berikutnya, tutupnya. Apa pendapat kalian tentang optimisme Persib dalam menghadapi sisa pertandingan? Apakah kalian percaya mereka bisa lolos ke babak 16 besar? Berikan komentar kalian. Del Pino siap berjuang lebih keras untuk Persib. Apa yang menginspirasinya? Dalam pernyataannya yang mengejutkan, winger asal asing ini menunjukkan komitmen yang luar biasa. Apa yang mendorong Del Pino untuk terus bekerja keras demi tim? Dalam dunia sepak bola yang penuh tantangan, langkah apa yang akan dia ambil untuk memastikan performa terbaiknya? Simak wawancara lengkapnya untuk menemukan motivasi di balik semangatnya. Gelandang Persib, Tyrone Del Pino, berharap bisa terus berkontribusi bagi timnya dan meramaikan persaingan top skor Liga 1 2024/25. Hingga pekan ke-7, Del Pino telah mengoleksi 4 gol, bersaing ketat dengan Luis Marcelo dari Madura United yang memimpin dengan 5 gol. Dalam 6 pertandingan, Del Pino telah bermain selama 497 menit, selalu tampil sejak menit awal, meskipun hanya bermain penuh saat melawan Madura United. Tyrone merasa senang dengan pencapaiannya sejauh ini, terutama setelah kerja keras di musim keduanya bersama Persib. Berbeda dengan musim pertamanya di Liga 1 2023-2024, di mana ia hanya bermain 25 menit sebelum mengalami cedera, saat ini ia menunjukkan performa yang jauh lebih baik. Secara individual, saya sangat senang karena saya selalu bekerja keras sejak tiba di sini. Saya bersikap profesional dan berlatih tambahan di luar program tim, ungkap pemain bernomor punggung 10 tersebut setelah sesi latihan di Esport Jabar, Arka Manik. Dia bertekad untuk melanjutkan catatan positifnya. Saya harus melanjutkan ini. Meski tahu sudah bermain bagus, orang-orang akan melupakannya. Jadi saya harus terus mendorong diri, tetap rendah hati, dan bekerja sebagai tim. Yang terpenting adalah meraih kemenangan. Jika tim menang, saya akan sangat senang. Saya di sini untuk berkontribusi, memberikan assist, mencetak gol, dan bekerja keras untuk tim. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Tyrone Del Pino sejauh ini? Apakah dia mampu meramaikan persaingan top skor? Berikan komentar kalian. Moussa Sidibe, mengapa dia jadi pilihan ideal menggantikan Melson 5 di Persib? Dalam situasi krusial ini, Persib Bandung mencari pengganti yang tepat. Apa yang membuat Moussa Sidibe menjadi kandidat terbaik? Temukan analisis mendalam tentang keunggulan dan potensinya. Tonton video sampai selesai. Persib Bandung, sebagai salah satu klub legendaris di Indonesia, selalu berkomitmen untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain berkualitas. Dan saat ini, Moussa Sidibe, penyerang berbakat dari Persis Solo, muncul sebagai calon ideal untuk menggantikan Melson 5. Dalam 7 pertandingan di BRI Liga 1, Sidibe telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist, yang menegaskan kemampuannya tidak hanya sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai playmaker yang handal. Kreativitas dan visinya dalam menciptakan peluang menjadi kualitas penting bagi tim yang ingin bersaing di level tertinggi, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang tangguh.
Jika dibandingkan dengan milestone 5, CDB tampil lebih konsisten dan produktif, dengan catatan statistik yang membuatnya menonjol di antara pemain lain di liga, termasuk 15 pemain lain yang hanya mampu mencetak 2 assist. Selain itu, kemampuan adaptasi CDB memungkinkan dia untuk berkolaborasi secara efektif dengan pemain berkualitas lain di Persib, seperti Ciro Alves, yang diharapkan dapat menciptakan kombinasi serangan yang lebih berbahaya dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Semua faktor ini menunjukkan bahwa Moussa Sidibé bukan hanya pemain yang menjanjikan, tetapi juga bisa menjadi kunci sukses bagi Persib Bandung di musim ini. Oleh karena itu, merekrut Sidibé akan menjadi langkah strategis untuk memperkuat skuad dan meraih tujuan yang lebih tinggi dalam kompetisi, menjadikannya pilihan yang sangat tepat dalam upaya membawa klub ini kembali ke jalur kejayaan. Jelang pertandingan, begini kondisi Gustavo Franca dan Rezaldi Hehanussa. Dengan laga melawan Persebaya di depan mata, apa saja persiapan yang dilakukan oleh kedua pemain ini? Bagaimana mereka menghadapi tekanan menjelang pertandingan? Baca selengkapnya di sini. Dua pemain Persib Bandung, Gustavo Franca dan Rezaldi Hehanussa, masih absen dalam sesi latihan pagi ini, 8 Oktober 2024 di Stadion Esport Jabar Arkamanik, Kota Bandung. Pelatih Persib Bojan Hodak menjelaskan bahwa keduanya sedang menjalani program pemulihan cedera bersama fisioterapis tim, tetapi di lokasi yang berbeda agar mereka bisa lebih fokus pada program masing-masing. Mereka melakukan program individual di tempat yang berbeda bersama fisioterapis, kata Bojan. Bojan juga menambahkan bahwa progres pemulihan kedua pemain menunjukkan perkembangan yang baik dan ia merasa optimis bahwa mereka akan segera kembali berlatih bersama tim. Sejauh ini mereka sudah membaik dan saya rasa mereka akan segera berlatih bersama, imbuhnya. Untuk Rezaldi, ada kemungkinan dia bisa kembali berlatih dalam waktu dekat. Sedangkan Gustavo mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Saya rasa Rezaldi mungkin sudah bergabung latihan besok lusa, sementara Franca dalam 2-3 hari lagi, tutupnya. Apakah kalian optimis dengan kembalinya kedua pemain ini? Bagaimana dampaknya bagi tim? Silakan beri komentar kalian. Kabar baik, Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Ini informasi benarnya dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia walau tengah diterpa masalah pribadi. Rumah tangga Arhan dengan sang istri Azizah Salsha terus disorot. Beberapa waktu ke belakang, media sosial ramai membahas kabar keretakan pasangan tersebut secara luas. Belakangan Azizah angkat bicara mengenai pernikahannya dengan Arhan. Putri dari anggota DPR Andre Rosiade ini mengklaim hubungan dengan suaminya tetap harmonis. Sampai saat ini Arhan masih dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ujar Sumarji. Sekarang Arhan masih berada di Korea Selatan. Ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arhan tetap fokus dan saya sudah banyak bicara sama Arhan, sama sekali tidak akan terpengaruh berkaitan dengan soal pemberitaan yang lagi viral di luar. Imbuh Sumarji. Adapun Timnas Indonesia akan mengawali perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City Stadium. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Setelah sukses memastikan proses alih federasi Maarten Paes, para pencinta sepak bola Indonesia giliran mendapat kabar kurang menggembirakan.
Salah satu pemain yang diyakini jadi target naturalisasi dari PSSI oleh Romani sepertinya bakal sulit untuk diproses. Kabar ini diungkapkan oleh salah seorang pesepak bola Indonesia yang memiliki banyak jejaring di antara para pemain diaspora, Yusa Nugraha. Dalam kanal YouTube-nya Yusa Nugraha, ia mengatakan bahwa Romani juga masuk ke dalam radar timnas Belanda. Banyak yang bilang bahwa ia semakin kuat masuk ke dalam radar timnas Belanda. Ucap Yusa. Menurut Yusa, minat timnas Belanda kepada Romani tak lepas dari moncernya permainan pemain berusia 24 tahun ini. Dalam 2 laga pertama timnya di Eredivisie 2024, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romani ini jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi dari ibunya pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Belakangan kabar Romani bakal segera menjalani proses naturalisasi kian santer. Namun menurut Yusa, saat ini peluang Romani untuk memperkuat timnas Belanda tergolong berat. Pasalnya di barisan depan skuad timnas Belanda bercokol sejumlah nama besar seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Donyell Malen, Wout Weghorst, dan sejumlah pemain lain. Dengan situasi ini, Yusa menilai peluang PSSI untuk menaturalisasi Romani masih sangat terbuka. Menurutku, kita masih punya kesempatan menarik oleh Romani ke timnas Indonesia. Ucap Yusa. Aku sendiri berharap ia memilih dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Sambungnya. Selain itu, menurut Yusa, peluang Romani untuk membela timnas Indonesia kian besar. Pasalnya, ia selalu mendapat rayuan dari sahabat karibnya Ragnar Oratmangoen yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Ragnar mengaku terus berkomunikasi dengan Ole soal Indonesia. Ole mengatakan ke Ragnar bahwa ia saat ini sedang berpikir keras untuk timnas Indonesia. Ungkap Yusa. Perjuangan masa lalu Ibu Pratama Arhan yang begitu luar biasa kembali muncul ke permukaan sebab kegaduhan yang ditimbulkan Zize menantunya. Bikin netizen semakin geram ke Zize Bojone Arhan. Istri Pratama Arhan Azizah Salsa klarifikasi tudingan selingkuh dari suaminya. Rumah tangga kami baik-baik saja. Indikasi Bung Towel akan segera tobat. Kritiknya ditanggapi positif oleh Shin Tae-yong. Bung Towel beri respon mengejutkan ini. Bikin netizen kaget hingga terheran-heran ketika mendengarnya. Apakah itu? Simak baik-baik.